Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham yang sudah terkenal ya di antara dividen hunter dan sudah cukup sering juga dibahas ya di channel ini, yaitu Pura Delta Lestari alias Demas ya. Dimana laba kuartal 4 ini naik sangat besar lah ya dibandingkan kuartal 3 ya, dimana kuartal 3 nya sempat suram ya. Mungkin sempat ada yang jadi ragu juga sama Demas ya, gara-gara laporan keuangan kuartal 3-nya yang mungkin sedikit di luar nurul ya waktu itu ya. Tapi yang pasti yang sudah masih hold saham Demas bisa tersenyum lah melihat laporan keuangan kuartal 4-nya ya. Nah, sebelum kita bahas Demas ya, saya ingin mempromosikan lagi, semoga teman-teman nggak bosan ya, beberapa video yang membahas prediksi dividen ya, saham-saham yang rutin membagikan dividen jumbo seperti Bank Jabar ya, BJBR, ITMG, Adaro, UNTR dan juga ASI ya, dan ada beberapa emiten-emiten lain ya yang tidak bisa saya taruh di sini. Bisa teman-teman cari semua ya di channel Investor Jelata ini. Dan di kolom deskripsi juga nanti ada link ya, bisa teman-teman langsung klik. Oke, ini sekilas tentang Demas ya. Mungkin ada beberapa penonton yang baru mampir di channel ini ya, nggak tahu saham Demas gitu ya. Nah, ini saham Demas adalah pengembang kawasan terpadu kota Delta Mas yang berlokasi di Cikarang Pusat ya, dengan luas pengembangan mencapai 3.200 hektar. Ya, ini dia bagian dari Sinarmas Land ya. Pemilik Demas ini adalah PT Sumber Arus Mulia ya, 57,8% dikuasai oleh Sumber Arus Mulia, dan Sumber Arus Mulia ini bagian dari Sinarmas Land, dan 25%-nya dari perusahaan Jepang ya, Sojitz Corporation. Satu bulan yang lalu saya sudah pernah buat juga nih laporan keuangan kuartal 3 ya, review laporan keuangan, bukan laporan keuangan kuartal 3 sih ya, berita terbaru lah dari Demas ya, yang menginfokan kalau marketing salesnya itu 1,87 triliun ya selama tahun 2023. Nah, di sini juga saya bahas ya bisnis-bisnis apa saja yang digeluti oleh Demas dan rencana-rencana pengembangan ke depannya seperti apa. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Demas ya, bisa tonton video ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Oke, kita flashback dulu tahun 2022 ya. Pendapatannya naik 34% dibandingkan 2021 dan profitnya naik sangat besar ya, 70,31% ya. Nah, di tahun 2023 sampai kuartal 2 sebenarnya baik-baik saja lah ya, gak terlalu jelek ya, walaupun kuartal 1 sempat turun 60%, tapi kuartal 2 dia bisa naik 64%. Nah, di kuartal 3 ini tiba-tiba ya, yang biasanya profitnya tuh per kuartal ratusan miliar, nih sekarang jadi cuman 8,2 miliar ya saat itu ya. Ya, ini laporan keuangan sampai September 2023 ya, selama 9 bulan pertama tahun 2023. Bisa dilihat sini profitnya itu turun 20,7% ya. Begitupun pendapatannya turun 21,7% ya, gara-gara tadi kuartal 3-nya jeblok gitu ya. Nah, di video yang sebelumnya juga saya bahas ya kenapa bisa jeblok kayak itu ya. Manajemennya sudah menjelaskan tuh ya, dimana sebenarnya selama 9 bulan pertama itu perseroan telah meraih marketing sales 1,37 triliun ya. Marketing sales ini kan berarti baru udah deal gitu ya, jual belinya, cuman tanahnya atau rumahnya tuh belum diberikan kepada si pembeli gitu ya, makanya belum dicatatkan sebagai pendapatan ya. Jadi disebutnya backlog penjualan ya. Jadi sebenarnya sudah berhasil deal cukup banyak tuh ya, 1,37 triliun, tapi belum dimasukkan ke dalam pendapatan karena belum serah terima, makanya kuartal 3-nya waktu itu jelek sekali gitu ya. Nah, itu kan tadi berita di Oktober ya. Nah, sekarang berita di 30 Januari, manajemen memberikan informasi ya kalau selama 2023 marketing sales itu menjadi 1,87 triliun. Kalau tadi kan di Oktober baru 1,37 triliun. Nah, sampai Desember tuh berhasil mencatat 1,87 triliun marketing salesnya ya, bukan pendapatannya. Dan ini adalah lebih tinggi ya, lebih tinggi 4,1% dibandingkan target dari si Demasnya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek banget nih marketing salesnya, bahkan melampaui target dari manajemen gitu ya.
Oke, dan di tahun 2022 ya, selama tahun 2022 itu marketing salesnya 1,864 triliun. Nah, tahun 2023 1,87 triliun ya. Berarti sebenarnya ada kenaikan marketing sales nih ya 2023 dibandingkan 2022 ya. Nah, tapi waktu itu laporan keuangan kuartal 4-nya belum keluar tuh. Ya, nah sekarang dia sudah baru mau rilis ya. Hari ini laporan keuangan kuartal 4-nya alias akhir tahun 2023. Bisa dilihat sini selama 1 tahun ini pendapatannya turun sedikit saja 0,57%, beban pokok pendapatan naik 6,88%, laba kotornya turun 3,59% dan laba bersihnya itu turun sedikit saja ya 0,6% ya. Jadi berarti kuartal 4-nya tuh naik tinggi ya. Nah, bisa lihat sini nih. Kuartal 4-nya itu revenue-nya 938 miliar ya. Dibandingkan kuartal 1 yang tipis benar ya 15 miliar nih. Jadi ada kenaikan 6.153 ya. Gitu ya. Tapi ini kuartal 4 nih memang yang paling tinggi ya. Dibandingkan kuartal 2 dan kuartal 1 pun kuartal 4 ini yang paling tinggi pendapatannya. Begitupun untuk profitnya ya. Kuartal 4 ini yang paling tinggi ya. Di antara dari kuartal 1 sampai 3 tuh dia yang paling tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan kuartal 3 jelas bagaikan langit dan bumi ya. 602 miliar versus 8 miliar gitu. Jadi kenaikannya juga mantap jiwa ya, menyala abangku lah istilah sekarang ya. 7.425% ya. Oke. Tapi intinya ya, kalau selama setahun tadi ya, laba bersihnya tuh turun tipis ya, 0,6% ya, tipis lah ya, anggap aja sama gitu ya. Kalau cuma 0,6% turun ya. Oke. Sekarang kita masuk ke data PER-nya ya, 5 tahun terakhir ini rata-rata PER-nya tuh di 10,31 dan saat ini PER dari Demas tuh di 6,33 ya. Jadi bisa dibilang dia masih under value berdasarkan historis PER-nya Demas 5 tahun terakhir. Oke, bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya sama ya. Saat ini dia under value, bisa lihat sini rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 1,64 dan saat ini dia PBV-nya di 1,3. Jadi cukup jauh ya di bawah rata-rata PBV 1,6-nya gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini under value. Nah, book value dari Demas sendiri tuh di 121,94 ya. Jadi kalau kita mengasumsikan harga wajar Demas itu adalah ketika PBV-nya di 1,64 ya, maka harga wajar itu di 199,98. Dan di hari Rabu ini ya, Rabu 6 Maret dia closing di harga 159. Jadi masih ada margin of safety ya 25,7%. Jadi dia bisa dibilang harganya murah, diskon sebesar 25,7% ya dari harga wajar yang kita asumsikan tadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan beberapa perusahaan ya yang jual lahan industri juga ya. Seperti Kija, lalu ada BES ya, Bekasi ya, Bekasi Fajar apa ya? Gak lupa saya namanya ya. Ya pokoknya Bekasi Fajar itu ya. Lalu ada yang Pewon ya, Pokon ini sebenarnya kebanyakan rumah residensial tapi saya masukin aja sebagai pembanding ya. Dimana di sini earning per share Demas 25,1 jadi termasuk yang besar ya. Lebih besar dibandingkan Kija ataupun BES ya. Masih kalah dari Pewon ya. Jadi Kija dan BES dan Pewon ini belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 4 ya. Jadi masih berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 yang disetahunkan ya. Untuk PER sendiri di sini Demas yang paling kecil ya, 6,33 ya. Sangat jauh murah dibandingkan Kijan ya yang 28,33. Untuk PBV nah ini dia yang paling besar ya. Di antara 3 yang lain 1,3 kali. Tapi itu karena ROE-nya juga besar ya, bisa dilihat ya. ROE-nya Kija hanya 1, BES hanya 3 gitu. Jadi ya bandingkan BES aja dia 6 kalinya ya ROE dari Demas ya. Untuk DER juga dia sangat kecil ya. Jadi ini pasti hutangnya sangat kecil ya Demas ini ya. Oke, sedangkan subsektor di sektor properti ya, sektor properti nggak ada subsektornya. Jadi hanya sektor saja nih, properties and real estate itu PBV-nya 0,96, rata-ratanya PER-nya 3,93. Jadi untuk kedua-duanya PER dan maupun PBV Demas itu di atasnya PBV dan PER sektornya ya.
Oke, ini kita masuk ke chart dari Demas ya, dimana dia all time high-nya itu di sini ya, berapa nih? 358 mungkin ya. Itu di akhir tahun 2019 nih. Dan saat ini dia ada gap ya, ada dua gap di 218 ya. Ini karena dia bagi dividen ya. Ada gap belum ketutup, lalu ada satu lagi gap ya setelah dia bagi dividen interim nih di 172 ya. Nah ini ya, dia bagi dividen interim ya di bulan apa kemarin, Desember kayaknya. Oke, dan saat ini dia bisa dibilang sideways ya, sideways di antara sini nih ya, berapa nih, 156 ya sampai dengan 179 ya. Oke, bisa dibilang sideways di situ, dan 156 ini sebenarnya sudah dites dua kali ya. Jadi ada double bottom di sini 156. Nah, ini kan saat ini lagi turun ya ke 159 nih. Apakah dia akan tes lagi ke 156 ya? Tapi kayaknya kalau lihat laporan keuangannya mungkin besok akan naik ya. Mudah-mudahan aja sih ada panic buying ya. Jadi harganya bisa naik lagi ya. Semua yang megang Demas berharap ada besok pada panic buying supaya harganya bisa naik ya. Minimal bisa nutup gap 172 ini ya. Oke, jadi ini sebelumnya ada support di 161 ya, tapi udah jebol ya, makanya dia sembus sampai 159 ya. Mudah-mudahan aja bisa tertahan ya, nggak jebol nih 156 ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin trading gitu ya, trading singkat ya, berarti kalau dia close di bawah 156 harus cut loss. Targetnya ya nggak usah muluk-muluk dulu ya, bisa nutup gap 172 ini. Oke, nah untuk menutup gap 218 nih nggak tahu kapan gitu ya. Mungkin harus laporan keuangannya lebih bombastis dulu ya, baru bisa mungkin menjadi katalis untuk kenaikan harga saham Demas. Oke, untuk secara EMA dia masih downtrend ya, bisa lihat di sini ya, dia di bawah EMA 20, 50, 100 maupun 200-nya ya. Ya, itu efek dari pas terjadi gap down ya setelah bagi dividen interim. Oke, ini adalah dividen history dari Demas ya. Bisa lihat sini dividen interimnya di Desember kemarin ya, Rp12 ya. Nah, ini dari prediksi di video sebelumnya ya, waktu itu kan kuartal 4 belum keluar gitu ya. Jadi saya asumsikan waktu itu ya kuartal 1 sampai kuartal 3 tuh rata-ratanya, kalau dirata-ratain tuh dapat 4,2 ya. Jadi saya asumsikan kuartal 4-nya 4,2 rupiah saja, sehingga earning per share-nya itu 16,82 ya. Dan jika dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan Rp12, berarti sisa potensi dividen finalnya 4,49 ya. Waktu itu, ini prediksi sebulan yang lalu ya. Sehingga potensi dividen yield-nya ya biasa-biasa aja lah, kecil ya, di bawah bunga deposito ya, cuman 2,78% ya. Waktu itu harga sahamnya masih 161 ya. Nah, tapi di video yang sama saya juga ada satu prediksi lagi gitu ya, karena kan melihat tadi marketing salesnya sebenarnya gede ya, bahkan lebih besar sedikit ya dibandingkan marketing sales tahun 2022. Jadi di video itu tuh saya jelaskan kemungkinan besar bisa jadi di kuartal 4-nya itu nanti profitnya bisa naik banyak gitu ya, karena kan marketing salesnya itu belum dimasukkan ke dalam pendapatan karena belum ada serah terima ya. Jadi ada kemungkinan selama kuartal 4 ada serah terima tanah ataupun rumah, sehingga marketing sales itu bisa dicatatkan sebagai pendapatan gitu ya. Nah, kalau kita beranggapan karena marketing sales 2023 mirip dengan 2022, waktu itu saya katakan mungkin aja nanti laba earning per share-nya tahun 2023 tuh nggak jauh-jauh dari laba per saham alias earning per share tahun 2022 ya, yang 25,26 itu ya, turun dikit lah. Waktu itu saya bilang turun dikit lah, jadi 25 gitu ya, turun 0,26 rupiah. Nah, kalau earning per share-nya 25 rupiah, maka jika dividen payout ratio 98%, maka dividennya 24,5 ya. Dikurangi dividen interim sudah dibagikan, berarti dividen finalnya kira-kira 12,5 rupiah. Nah, kalau ini lumayan besar ya, karena secara dividen yield-nya bisa sampai 7,76% gitu ya. Nah, kalau 25 ini dirasa ketinggian ya, berkurang dikit lah, turun 10% jadi 22,73. Nah, kalau jadi 22,73 juga potensi dividennya masih cukup besar ya, Rp10, dan dividen yieldnya sekitar 6,38%. Nah, itu prediksi yang saya buat di
sebulan lalu ya. Ini sebagai catatan pribadi saya juga sih ya, untuk melihat prediksi dividen itu kebanyakan benarnya atau salah gitu ya saya. Makanya saya flashback lagi gitu. Oke, nah ini earning per share dari kuartal 4 ya. Ternyata kuartal 4-nya earning per share-nya 12,48 ya, jadi sangat besar gitu ya. Sehingga total earning per share-nya ya, jumlah laba per saham dasarnya ini menjadi 25,1 ya. Dan ternyata memang nggak jauh-jauh ya dari yang saya prediksi ya, Rp25 ini. Jadi memang nggak jauh dari earning per share tahun 2022 yang Rp25,26 gitu ya. Jadi prediksinya lumayan akurat lah gitu ya. Nah, dengan earning per share Rp25,1 ini, kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 98% nih, maka potensi dividennya adalah Rp24,59, dikurangin dividen interim Rp12, maka sisanya Rp12,59. Sehingga kalau kita bagi dengan harga saham per hari Rabu Rp159, maka dividen yield-nya 7,9%. Jadi sangat besar lah ya, cukup besar, di atas bunga deposito jauh ya. Dan apalagi kalau teman-teman sudah dapat dividen intermediate di Desember ya, ini kan hampir sama ya, Rp12, yang ini 12,59. Berarti kalau ditotalin mungkin setahun ini bisa dapat 14% ya dari dividennya Demas gitu. Nah, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah langsung HK aja nih besok ya 159 ya? Atau malah besok langsung gap up nih ya? Ya kita nantikan lah. Untuk yang sudah punya sih tinggal nonton aja gitu ya, atau mau nambah gitu ya, mungkin bisa juga langsung masuk di 159 ya. Sekali lagi tadi ini disclaimer on dari saya ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Saya hanya sharing informasi. Silakan teman-teman melakukan riset pribadi lagi sebelum memutuskan beli ataupun menjual sebuah saham. Sekali lagi saya tunggu ya pendapat teman-teman ya, terutama yang pecinta Demas nih, apakah akan nambah barang atau enggak nih ya. Ya, saya tunggu di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.